Pernahkah kalian membayangkan bagaimana para sastrawan mengekspresikan semangat kemerdekaan Indonesia melalui karya mereka? Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lahirlah sebuah angkatan sastra yang membawa semangat baru, kebebasan, dan perjuangan. Angkatan tersebut dikenal sebagai Angkatan 45. Kami akan membahas sejarah sastra Indonesia periode 1945 sampai 1953, beserta tokoh dan karya penting yang lahir pada masa tersebut. Angkatan 45 memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, karya-karyanya bersifat realistis dan menggambarkan kehidupan nyata. Kedua, tema yang sering muncul adalah perjuangan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebebasan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan lebih lugas dan tegas. Selain itu, para sastrawan Angkatan 45 lebih bebas dalam berekspresi dan menonjolkan individualitas dalam karya mereka. Sebagai kesimpulan, periode sastra 1945 sampai 1953 atau yang biasa disebut Angkatan 45 merupakan salah satu periode penting dalam sejarah sastra Indonesia. Lahir pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, angkatan ini menghadirkan karya-karya yang mencerminkan semangat nasionalisme, kebebasan, dan realitas kehidupan masyarakat. Melalui tokoh-tokohnya, terutama Chairil Anwar, Angkatan 45 berhasil membawa sastra Indonesia menuju perkembangan yang lebih modern. Periode 1945 sampai 1953 muncul setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik untuk mempertahankan kemerdekaan. Situasi sosial dan politik yang penuh perjuangan tersebut mempengaruhi para sastrawan dalam menciptakan karya-karya mereka. Sastra tidak lagi hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana menyuarakan semangat kemerdekaan, kritik sosial, dan realitas kehidupan masyarakat. Angkatan 45 memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Para sastrawan mulai meninggalkan aturan-aturan lama dan lebih bebas dalam berekspresi. Tema-tema yang diangkat menjadi lebih realistis, seperti perjuangan, kemanusiaan, dan kebebasan individu. Periode ini juga menjadi tonggak lahirnya sastra Indonesia modern yang lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat. Peristiwa penting yang terjadi pada Angkatan 45 yaitu lahirnya semangat pendobrakan terhadap gaya romantis, pujangga baru, dan belenggu propaganda Jepang menuju karya yang lebih revolusioner, individualitas, dan realistis. Puncak pergerakan pada masa ini ditandai oleh berdirinya Perkumpulan Gelanggang Seniman Merdeka pada tahun 1946 yang dipelopori oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin, serta pengesahan manifesto kebudayaan yaitu Surat Kepercayaan Gelanggang pada tahun 1950. Melalui manifesto tersebut, para sastrawan menegaskan prinsip humanisme universal yang menyatakan diri sebagai ahli waris kebudayaan dunia yang pada akhirnya melahirkan karya-karya puisi ekspresi bebas dan prosa realis berlatar belakang kemerdekaan dari tokoh pelopor seperti Chairil Anwar, Idrus, dan Pramudia Anantatur. Tokoh-tokoh sastrawan Angkatan 45 meliputi Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan sastrawan yang memiliki peran yang cukup besar pada Angkatan 45 karena ia menjadi pelopor pembaruan puisi Indonesia modern. Lalu ada Idrus yang dikenal sebagai pelopor prosa modern Indonesia yang memperkenalkan gaya penulisan yang lebih realistis dan kritis. Lalu ada Asrul Sani yang berperan untuk memperkaya perkembangan puisi Indonesia melalui gaya penulisan yang lebih reflektif dan intelektual. Lalu ada Rifai Apin, ia dikenal karena memperkuat gerakan perbaruan puisi Indonesia melalui gaya yang lebih bebas, eksperimental, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sedangkan karya-karya penting pada Angkatan 45 meliputi
puisi karya Chairil Anwar berjudul Aku dan Karawang Bekasi. Lalu karya prosa milik Idrus berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Lalu novel Pramudia Anantatur berjudul Keluarga Gerilya dan Perburuan.